biasanya kisah Yunus diangkat dengan ketidaktaatannya kepada Tuhan Allah, tapi ada satu hal yang jarang kita ketahui atau jarang kita bahas, yaitu Yunus. Halo Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Om Tante khususnya adik-adik. Selamat pagi, semoga pagi ini menjadi pagi yang penuh sukacita, pagi yang penuh berkat bagi kita semua. Welcome back to my channel. Oke, di pagi ini kakak akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang nabi yang bernama Yunus. Penasaran dengan ceritanya? Kita langsung saja dengan ceritanya. Yang menjadi bahan bacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 dan Yunus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Pembacaan yang pertama dengan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan, dan yang kedua tentang doa ucapan syukur Yunus. Oke, adik-adik bisa mengambil Alkitab kemudian membukanya di sana, dan adik-adik bisa membaca karena ini adalah dasar dari cerita kita di pagi hari ini. Kita langsung saja ke ceritanya. Yunus diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk pergi ke suatu kota yang bernama Niniwe. Nah, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai seperti ini. Adik-adik bisa membukanya dan membacanya di dalam kitab Yunus pasal 1 ayatnya yang kedua. Bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada telingaku. Nah, tapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus tidak melakukan perintah dari Tuhan Allah, atau Yunus tidak mendengar sama sekali perintah dari Tuhan Allah, tapi Yunus pun bersiap untuk melarikan diri dari perintah Tuhan Allah. Dia pergi ke Yafo dan mendapat kapal di sana. Kemudian dia membayar semua biaya keberangkatannya di sana untuk melarikan diri dari Tuhan Allah ke suatu kota yang bernama Tarsis. Kemudian dia mengikuti kapal itu, dan kapal itu bertujuan ke kota yang bernama Tarsis. Dia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Berarti dia melawan perintah dari Tuhan Allah. Setelah Yunus ada di dalam kapal itu, dan setelah dia menaiki kapal itu untuk menuju ke Tarsis, dia lari dari panggilan Tuhan Allah. Ketika dalam perjalanan, Allah menurunkan yang namanya badai yang sangat besar, sehingga kapal yang dinaiki oleh Yunus hampir terpukul hancur karena badai tersebut. Nah, semua orang yang dalam kapal itu menjadi sangat takut. Mereka kemudian memanggil Allah mereka masing-masing. Mereka berdoa, mereka bernyanyi, mereka memohon agar badai itu bisa berhenti. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dalam kapal tersebut? Dia pergi ke ruang bawah kapal, atau dia pergi ke ruang paling bawah dari kapal tersebut, dan dia pun tertidur dengan sangat nyenyak di dalam ruang tersebut. Datanglah nakoda kapal kepadanya dan membangunkan Yunus dan berkata kepada Yunus begini, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Dan terus berdoa, tapi badai tersebut tidak kunjung berhenti. Mereka pun membuang undi untuk mengetahui siapa penyebab dari badai tersebut, dan Yunus pun yang kenal undi. Nah, mereka pun bertanya kepada Yunus, dari manakah asalnya dan siapakah dia? Yunus pun berkata, adik-adik bisa buka dan baca di dalam Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-9. "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Yunus menjawab seperti itu, dan selanjutnya Yunus mengatakan bahwa aku melarikan diri dari Tuhan sehingga hal ini terjadi, atau sehingga badai ini terjadi. Harusnya aku ke Niniwe, tapi aku melarikan diri ke Tarsis. Mereka pun semakin takut.
Orang itu semakin takut karena mereka sudah mengetahui bahwa Yunus melarikan diri dari Tuhan Allah. Bertanyalah mereka kepada Yunus, "Akan kami apakan kamu supaya badai ini redah?" Kemudian Yunus pun berkata, "Campakkan aku ke dalam laut, supaya redahlah badai ini." Namun mereka terus dan terus mendayung sekuat tenaga, tapi hal itu tidak berhasil. Badai pun tidak kunjung berhenti, dan mereka pun menyerah, dan mereka membuang Yunus ke dalam laut, dan laut pun berhenti mengamuk. Apa yang dilakukan mereka selanjutnya? Mereka percaya kepada Tuhan Allah, dan kemudian mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan, dan Yunus pun kemudian ditelan oleh ikan yang sangat besar. Selama 3 hari 3 malam lamanya Yunus di dalam perut ikan tersebut. Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar, namun dia tidak mati atau ikan tersebut tidak memakannya. Yunus tinggal di sana selama 3 hari 3 malam lamanya. Dan Yunus pun kemudian berdoa kepada Tuhan Allah di dalam perut ikan besar itu. Dan Yunus pun terus berdoa dan berdoa karena dia menyadari semua kesalahannya kepada Tuhan Allah. Dan sesuai dengan perintah Tuhan Allah berfirman kepada ikan tersebut, atau Tuhan Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus. Dan kemudian ikan tersebut memuntahkan Yunus ke darat. Dan Yunus pun selamat, dan dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya, yaitu untuk pergi ke suatu kota yang bernama Niniwe. Jadi kakak akan memberikan satu catatan buat kita semua. Biasanya kisah Yunus diangkat dengan ketidaktaatannya kepada Tuhan Allah, tapi ada satu hal yang jarang kita ketahui atau jarang kita bahas, yaitu Yunus juga mengakui dengan jujur kepada orang-orang tersebut kesalahannya. Kesalahannya yaitu dia melarikan diri dari Tuhan Allah sehingga badai itu bisa terjadi. Dan waktu itu Yunus tidak pernah menyalahkan cuaca atau muatan kapal atau jadwal kapal yang bersalahan. Yunus tidak mempersalahkan itu, tapi Yunus mengakui kesalahannya kepada semua orang bahwa dia melarikan diri dari Tuhan Allah sehingga badai itu terjadi. Oke, cukup sekian cerita kita di hari ini. Semoga cerita ini dapat menjadi pegangan bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan kita tentang Alkitab, dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih sudah menonton Bapak Ibu, Bapak Saudara, adik-adik, om, tante semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.